Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalap. Pernahkah Smart Drivers berpikir kenapa lampu belakang kendaraan kita berwarna merah? Dan apakah bijak misalnya kita mengganti dengan warna yang lebih terang? Ya, alasannya misalnya biar lebih gampang kelihatan sama pengendara lain di belakang. Misalnya seperti itu. Apakah itu adalah hal yang bijak? Mari kita bahas sama-sama bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Bayangkan Smart Driver sedang mengemudi di malam hari, kemudian di depan Smart Driver ada lampu berwarna merah menyala di depan kendaraan kita. Apa yang Smart Driver rasakan? Insting kita akan membuat kita melakukan perlambatan atau ngerem kendaraan kita sehingga lajunya menjadi lebih lambat. Kenapa kita melakukan itu? Ternyata di kepala kita sudah tertanam atau terprogram di dalam pikiran kita bahwa lampu merah artinya adalah tanda berhenti atau peringatan adanya sebuah bahaya. Dan kenapa lampu berwarna merah diletakkan di belakang, bukan di depan, ya? Ternyata faktanya adalah bahwa panjang gelombang dari warna merah itu lebih panjang dibandingkan dengan warna-warna lainnya. Akibatnya warna merah ini menjadi lebih mudah dilihat apalagi dalam kondisi cuaca yang relatif redup atau bahkan gelap. Jadi dari jauh warna merah ini lebih mudah dilihat dibandingkan misalnya Smart Drivers menggunakan warna lain, misalnya biru atau hijau. Dan ini tentunya menambah sisi keamanan ya, karena pastinya mobil kita jadi kelihatan dari jauh dari orang yang berjalan di belakang kendaraan kita. Apalagi kalau kita ngerem, sedikit aja perubahan itu sangat terlihat dibandingkan kalau misalnya lampu itu berwarna menggunakan warna yang lain. Selain itu juga warna merah tidak terlalu menyilaukan. Ya, ini biasanya kita alami ya, karena Smart Drivers pasti pernah menemukan ada beberapa orang yang mungkin kreativitasnya terlalu tinggi, dia mengganti lampu belakang kendaraannya dengan warna selain merah. Ya, ada yang mengganti dengan biru atau bahkan putih. Ya, sehingga malah menyilaukan kendaraan lain yang ada di belakang dan jadinya malah membahayakan orang lain. Dan tentunya bahayanya bukan cuma silau. Ya, tadi kita sempat bahas bahwa di dalam pikiran kita sudah tertanam bahwa warna merah penandanya adalah berhenti dan peringatan. Ini sudah tertanam di benak banyak pengemudi dan pengguna jalan lainnya. Ketika warnanya kita ganti putih misalnya, nah ini tentunya akan membuat distraksi ya. Orang jadi mikir ini apa gitu, dan akhirnya justru yang niatnya tadinya biar terang ya, justru malah membahayakan kendaraan kita kalau kita mengganti warna lampu belakang kita dengan warna selain merah. Dan di beberapa negara juga kalau sembarangan nih main ganti warna aja ya, malahan ada beberapa yang masang lampu tambahan berwarna putih yang kalau diinjek remnya dia nyala ya, itu bisa kena hukuman ya, karena ada aturan yang mengatur penggunaan lampu. Dan kalau bicara lampu belakang, ternyata bukan cuma kesepakatan, tapi ini sudah diatur secara standar internasional. Ya, kalau kita bicara bahwa lampu belakang dan lampu rem dari kendaraan harus berwarna merah. Dan ini tentunya berkaitan dengan persepsi dari banyak orang atau semua orang bahwa lampu merah artinya orang sedang melihat bagian belakang mobil, dan merah sendiri mengandung peringatan ya. Ini sudah otomatis di kepala orang-orang bahwa merah berarti lampu rem. Selain itu ternyata mengenai ukuran itu juga ada aturan khususnya ya, mengenai ukuran dari lampu yang digunakan di kendaraan kita. Artinya ukuran, kalau dalam hal ini kita bicara ukuran lampu belakang. Ya, jadi bukan sekedar warnanya merah nih, ukurannya harus minimal sekian ya. Jadi nggak sembarangan sebenarnya diatur, dan itu tentunya berdasarkan studi untuk mengurangi atau bisa meminimalkan risiko terjadinya kecelakaan. Itu tadi baru bicara soal bentuk dan ukuran. Lalu intensitas cahaya ternyata juga diatur, misalnya lampu posisi ya. Kita biasa sebut dengan lampu belakang yang otomatis menyala kalau kita menyalakan lampu senja atau lampu depan. Itu intensitas cahayanya maksimum adalah 4 candela. Dan untuk lampu rem diatur bahwa minimum intensitas cahayanya adalah 21 candela. Belum lagi masalah penempatan ya, bahwa penempatan lampu belakang minimal sekian meter. Ini biasanya kalau kita bicara di desain kendaraan. Nah, itu diatur sedemikian ketat. Makanya kalau Smart Drivers punya mobil juga jangan
salah-salah nih kalau masang lampu tambahan. Misalnya lampu remnya dipindahin atau dipindah ke tempat yang lebih bawah. Karena ternyata minimum ketinggian dari posisi lampu rem kita adalah 0,5 atau setengah meter dari permukaan jalan. Jadi kalau mindahinnya terlalu bawah juga akhirnya malah lebih bahaya karena jadi nggak kelihatan. Kalau terlalu tinggi gimana? Ya sebenarnya kalau berdasarkan aturan maksimum ketinggian adalah 2 meter. Ya, mungkin jarang lah ya mobil smart driver, apalagi kalau mobil kecil yang ketinggiannya lebih dari 2 meter. Ya, jadi kalau yang paling sering terjadi adalah dipindahkan ke bawah, ya terlalu ke bawah, jadinya ketutupan dengan bodi kendaraan sampai juga dengan tidak kelihatan. Lalu apalagi standarnya? Ya, lampu belakang harus bisa terlihat dari sudut 45 derajat dari kiri maupun kanan. Ya, artinya penempatannya ya. Desainer mobil tuh nggak sembarangan bahwa naruh lampu belakang di sini gitu. Bukan sekedar memperhatikan masalah estetika, tapi juga pastinya masalah keselamatan kita di jalan raya. Jadi kalau misalnya smart drivers mau modif, tentunya jangan asal-asalan. Ya, apalagi sampai ganti warna lampu. Lampu depan dikasih list warna merah, lampu belakang malah diganti warna putih misalnya. Ya, karena smart drivers bermain-main dengan persepsi orang lain yang juga menggunakan jalan raya. Ya, di kepala setiap orang sudah tertanam bahwa kalau kita dari jauh lihat lampu warna putih, ya di kepala kita atau di pikiran kita pasti sudah mikir bahwa mobil itu atau motor itu mengarah ke arah saya. Berbeda kalau lampu merah yang kita lihat. Kalau kita melihat lampu berwarna merah di depan kita, persepsi kita apa? Kita pasti akan berpikir bahwa mobil itu berjalan searah dengan kita, artinya kita ada di belakangnya. Apa yang terjadi kalau itu ditukar? Lampu merah, warna lampu depan ya diganti dengan warna merah, atau bahkan mungkin nggak ganti warna, cuma dikasih list LED tapi berwarna merah, ya itu sudah bisa mengacaukan persepsi pengguna jalan lain. Artinya smart drivers dengan modifikasi tadi sudah membahayakan diri smart driver sendiri. Karena itu ketika kita bicara soal lampu pada kendaraan kita, tidak hanya mengenai menerangi jalur atau menerangi jalanan, tapi juga kita berbicara mengenai persepsi dari orang yang melihat. Jadi tetap kita menggunakan lampu-lampu sesuai dengan standar kendaraan. Modifikasi, perhatikan juga faktor standar dari keselamatan, sehingga kita maunya mobil kita atau motor kita terlihat bagus, tapi malah membahayakan kita dan orang lain, tentunya nggak ada orang yang ingin seperti itu. Jadi, stay smart on the road.